Bukan Rizik Syihab namanya kalau tidak kontroversial. Sejak kembali ke Indonesia sesudah kabur 3,5 tahun lamanya di Saudi Arabia, dia selalu jadi bahan pembicaraan. Mulai kedatangannya mengerahkan ratusan orang di bandara, perkawinan anaknya yang mengundang ribuan orang waktu pandemi, kaburnya dia dari rumah sakit, dan tewasnya para pengawal Rizik di tangan polisi, bahkan sampai sidangnya pun selalu mengundang keributan. Para simpatisan Rizik juga nggak kalah kontroversialnya. Ada yang teriak-teriak di dalam dan di luar ruang sidang, bahkan sampai nangis-nangis segala mencari perhatian wartawan supaya diliput dan viral. Ada juga pengacaranya yang tertangkap bawa senjata tajam di mobilnya dan pengakuannya berubah-ubah. Kadang dia bilang parang yang dibawanya untuk kupas mangga, besoknya dia ngaku itu untuk benerin kabel putus. Gak jelas sebenarnya untuk apa dia bawa parang di mobilnya. Mungkin untuk tusuk gigi kalau ada daging yang nyelip sesudah makan. Bang jago rupanya. Apa yang terjadi dan dipertontonkan Rizik Syihab dan pendukungnya itu sangat bertentangan dengan revolusi akhlak yang dia gembar-gemborkan pada waktu pulang. Bulan Desember kemarin, Rizik menyebarkan video tentang pentingnya revolusi akhlak yang harus dilihat sebagai situasi darurat. Menurut Rizik, sistem di Indonesia itu darurat akhlak dan tidak berperi kemanusiaan serta beradab sesuai sila kedua Pancasila. Karena itu, dia ingin memimpin negeri ini supaya umat Islam harus merevolusi akhlaknya. Tapi lucunya, dia sendiri akhlaknya minus. Sehari sesudah dia mengumumkan revolusi akhlak, Rizik nggak datang ketika dipanggil polisi untuk diminta keterangan. Dia bahkan sampai kabur ke Bogor dan masuk rumah sakit karena tertular corona. Parahnya lagi, Rizik bohong ke Satgas kalau dia tidak tertular. Bahkan kabur dari rumah sakit lewat pintu belakang. Di situ aja udah ketahuan kok, akhlaknya nol besar. Padahal dia mengaku dirinya imam jumbo, pemimpin umat Islam. Masa pemimpin kok bohong dan kabur-kaburan? Saya pernah mendengar dari seorang aparat yang pernah menangkap Rizik Syihab. Kalau Rizik itu aslinya cengeng dan penakut. Dan untuk menutupi rasa takutnya dia membangun benteng di sekitarnya lewat laskar yang khusus untuk menjaga dirinya. Rizik itu paranoid. Selalu curiga orang di sekitarnya berkhianat yang ingin mencuri posisinya sebagai pimpinan di FPI. Karena itulah dia menciptakan konsep imam besar dengan jabatan seumur hidup supaya nggak ada yang mengambil posisi dia sekarang. Ormas FPI buat Rizik adalah segala-galanya karena di sanalah eksistensinya diakui dan dia menjadi seseorang. Kalau nggak ada FPI, Rizik bisa jadi hanya seorang penjual parfum saja dan bukan siapa-siapa. Dan untuk memantapkan halusinasinya, dia lalu menyuruh pendukungnya untuk bikin baliho-baliho besar di sepanjang jalan dengan wajah dirinya. Dan ya begitulah, Rizik hidup dalam mimpi yang dia ciptakan sendiri. Dia merasa sebagai pemimpin umat Islam, padahal mayoritas umat Islam malah mentertawakannya. Rizik dan pendukungnya sudah sama-sama hidup dalam kegilaan pemikiran mereka yang mereka bangun sendiri. Mereka sama-sama membutuhkan. Rizik butuh pengakuan, sedangkan pendukungnya butuh dia sebagai simbol untuk mencari uang. Karena tanpa Rizik, Bohir gak mau kasih dana besar untuk kegiatan. Tapi siapa sih yang berani ngomong begini waktu organisasi FPI sedang besar-besarnya? Nggak ada. Banyak orang yang lebih senang hidup dalam ketakutan, padahal ketakutan itu hanya bangunan yang dibikin sendiri oleh Rizik. Rizik memanfaatkan garis darahnya sebagai keturunan Nabi untuk kepentingan pribadinya. Dia juga memanfaatkan posisi dia sebagai ulama besar dan menciptakan ulama-ulama baru di sekitarnya untuk mendukung klaimnya. Coba lihat, hakim saja di dalam sidang sempat terpengaruh oleh bangunan halusinasi yang dibangun oleh Rizik dan pendukungnya. Sampai lupa kalau di dalam sidang seorang hakim seharusnya pantang menyebut gelar seseorang ketika dia menjadi terdakwa. Hakim dengan polosnya memanggil Rizik Syihab dengan gelar Habib, padahal sepantasnya seorang terdakwa dipanggil dengan panggilan saudara terdakwa. Dan yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
Jaksa itu nggak ada segannya dengan memperlakukan Rizik seperti terdakwa lainnya. Buat jaksa, lu mau Habib kek, mau Sultan kek, kalau sudah di ruang sidang, lu sama terdakwa kayak yang lainnya. Dan kerasnya prinsip jaksa itu sudah dimulai sejak sidang itu dimulai. Sehingga terjadi gesekan keras antara jaksa dengan Rizik sebagai terdakwa. Dan seperti biasa, Rizik kemudian teriak-teriak seperti anak cengeng dan manja yang mengadu ke orang tuanya bahwa dia dizolimi oleh jaksa. Pendukung Rizik seperti biasa marah ketika simbol mereka tidak dianggap tinggi oleh jaksa. Di Ciamis, Jawa Barat, ratusan pendukung Rizik menyerbu kantor kejaksaan. Mereka menuntut Rizik diperlakukan dengan baik karena dia Habib. Luar biasa memang doktrin Rizik kepada pendukungnya. Sehingga dia tampak seperti dewa yang tidak punya salah dan dosa. Orang yang menonton perilaku pendukung Rizik itu ya pasti ketawa lah. Masa Rizik di sidang di Jakarta yang diserbu kantor jaksa di Ciamis? Kan gak ada hubungannya. Dan puncak dari gesekan Rizik Syihab dengan jaksa akhirnya terjadi ketika jaksa menjadi tidak sabar karena terus dimaki-maki Rizik dalam sidang. Jaksa kemudian akhirnya menguliahi si Imam Jumbo dengan kata-kata yang sangat menohok dan viral di media sosial. Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang memiliki visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlaknya. Akan tetapi dari semua ucapannya sangat bertentangan dengan program revolusi akhlaknya karena sering merendahkan orang lain. Dalam hal ini jaksa penuntut umum yang sering dimaki dan diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah. Apalagi diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh seorang tokoh agama yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab, tidak beradab, keterbelakangan intelektual, pandir, dan seterusnya. Pada prinsipnya, semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kesamaan derajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Siapa yang bisa mengukur ketakwaan seseorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan manusia itu sendiri. 1-0 buat jaksa. Rizik terkapar lemah dengan malu yang amat sangat. Ia ditelanjangi habis-habisan. Rizik yang biasanya menjadi penceramah, kali ini diceramahi jaksa di depan umum dengan kata-kata yang telak dan tidak bisa dia bantah. Kata-kata Rizik untuk memimpin revolusi akhlak yang dia bangga-banggakan dikembalikan ke dirinya sendiri dengan penuh penghinaan. Habislah Rizik dipermalukan. Jarang sekali kita melihat jaksa yang pemberani seperti ini, yang tidak terpengaruh oleh gelar Habib dan cucu Nabi yang selalu dipakai Rizik sebagai senjata. Buat jaksa, semua manusia itu derajatnya sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya belaka. Jadi pengen angkat secangkir kopi nih untuk Pak Jaksa Penuntut Umum. Ngopi dulu, Pak. Dan untuk Rizik, saya cuma bisa bilang, marki lu, malu deh lu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.